Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elvita Aprilia dengan NIM 289205040, Prodi Manajemen Bisnis, mata kuliah Ekonomi Internasional. Dosen pengampu saya Ibu Wina. Di sini saya akan menjelaskan di materi ke-14, salah satu tugas UAS merangkum tentang pengaruh perdagangan terhadap perekonomian dalam negeri. Tujuan instruksional khusus setelah membaca dan mempelajari bab ini diharapkan para mahasiswa atau mahasiswi mampu memahami dengan baik tentang yang pertama pengaruh terhadap konsumsi, yang kedua pengaruh terhadap produksi, yang ketiga pengaruh terhadap distribusi pendapatan, dan yang keempat aspek non-ekonomis. Ada dua konsekuensi penting dari perdagangan, yaitu adanya manfaat dari perdagangan gains for trade seperti yang dicerminkan oleh pergeseran keluar dari garis CPF atau pendapatan real. Yang kedua, adanya kecenderungan ke arah spesialisasi dalam produksi barang-barang yang dimiliki keunggulan komparatif. Kedua akibat ini termasuk ke dalam akibat ekonomis dari perdagangan luar negeri. Pengaruh terhadap konsumsi. Salah satu pengaruh penting pada konsumsi masyarakat adalah bergesernya garis consumption possibility frontier CPF ke atas. Berarti masyarakat bisa berkonsumsi dalam jumlah yang lebih besar daripada sebelum perdagangan. Sama saja dengan mengatakan pendapatan real masyarakat meningkat dengan adanya perdagangan. Kesimpulan garis bawahnya ya teman-teman. Transformasi adalah proses perubahan sumber-sumber ekonomi atau barang-barang dalam negeri menjadi barang-barang lain yang bisa memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Konsep transformasi ini mencakup ada transformasi melalui produksi, yaitu memasukkan sumber-sumber ekonomi input ke dalam pabrik-pabrik yang proses produksi lain untuk menghasilkan barang-barang akhir, yaitu output. Transformasi melalui perdagangan menukarkan suatu barang dengan barang lain yang lebih kita butuhkan. Dari segi ekonomisnya, menukarkan suatu barang dengan barang lain melalui perdagangan adalah suatu proses perubahan. Tidak berbeda dengan proses perubahan melalui pabrik-pabrik. Keduanya mencapai hasil yang sama, yaitu mengubah suatu barang menjadi barang lain yang dianggap lebih bernilai. Jadi dari suatu bahan baku dikelola untuk menjadi suatu produk yang nilai jualnya jadi lebih mahal ya teman-teman. Ada pengaruh penting dari perdagangan terhadap pola konsumsi masyarakat, dikenal dengan nama demonstration effect. Demonstrasi efek adalah pengaruh yang bersifat langsung dari perdagangan terhadap pola dan kecenderungan berkonsumsi masyarakat. Pengaruh ini bisa berhasil positif dan bersifat negatif. Demonstration effect yang bersifat positif adalah perubahan pola kecenderungan berkonsumsi yang mendorong kemauan untuk berproduksi lebih besar. Demonstrasi efek yang bersifat negatif apabila dibukanya hubungan dengan luar negeri menimbulkan pola kebiasaan konsumsi asing yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan perekonomian tersebut. Misalnya masyarakat dimulai dari golongan. Nah, demonstrasi efek yang bersifat positif adalah yang mendorong kemauan untuk berproduksi lebih besar. Artinya ada kemajuan ya teman-teman, dari permintaan pasar, minat konsumsinya, kayak gitu kurang lebihnya. Berpenghasilan tinggi cenderung meniru gaya dan kebiasaan hidup dan konsumsi dari negara-negara maju lewat contoh-contoh yang ditunjukkan lewat media seperti televisi dan sebagainya. Akibatnya ada kecenderungan masyarakat tersebut untuk berkonsumsi berlebihan, dilihat dari tahap perkembangan ekonomi dan kemampuan produksi masyarakat. Hal ini mengakibatkan sumber ekonomi yang tersedia untuk investasi rendah dan berarti pertumbuhan ekonomi yang juga rendah mempengaruhi. Ada faktor-faktor lain yang lebih menentukan apakah suatu masyarakat adalah masyarakat yang hemat dan berpola konsumsi wajar, masyarakat boros dan berpola konsumsi mewah. Faktor ini adalah pola distribusi kekayaan dan pendapatan yang ada di dalam masyarakat. Pola distribusi timpang menimbulkan pola konsumsi yang timpang dan boros, dan ini berlaku baik ekonomi tertutup maupun ekonomi terbuka. Adanya perdagangan luar negeri memungkinkan membuat ketimpangan pola konsumsi tersebut lebih mencolok.
Apa aja sih pengaruh terhadap produksi? Ada 4 macam pengaruh perdagangan luar negeri terhadap produksi. Yang pertama spesialis produksi, yang kedua kenaikan investasi surplus, yang ketiga fan for food surplus, dan kenaikan produktivitas. Di spesialisasi, perdagangan internasional mendorong masing-masing negara ke arah spesialisasi dalam produksi barang di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Ada 3 keadaan yang membuat spesialisasi dan perdagangan tidak selalu bermanfaat bagi negara, yaitu ketidakstabilan pasar luar negeri. Spesialisasi bisa meningkatkan pendapatan real masyarakat secara maksimal. Ada tetapi dengan resiko ketidakstabilan yang tinggi, sebaliknya diversifikasi lebih menjamin kestabilan pendapatan tetapi dengan konsekuensi harus mengobarkan sebagian dari kenaikan pendapatan dari spesialisasi keamanan nasional. Lalu ada bayangkan suatu negara hanya memproduksi suatu barang, misalnya karet, harus mengekspor seluruh kebutuhan bahan makanannya meskipun karet adalah cabang produksi di mana negara memiliki komparatif yang tinggi, namun keadaan seperti ini tidak sehat. Pola produksi yang mengutamakan keunggulan komparatif tidak harus selalu diikuti apabila ternyata kelangsungan hidup negara sendiri selalu tidak menjamin dualisme neoklasik bahwa spesialisasi perdagangan selalu menguntungkan dalam keadaan apabila di pihak lain uraian di atas tidak merupakan bukti bahwa manfaat perdagangan tidaklah bisa dipetik dalam kenyataan. Teori keunggulan komparatif masih memiliki kebenaran dasarnya, yaitu suatu negara sebaiknya memiliki keunggulan komparatif dan kesempatan transformasi perdagangan. Investable surplus meningkat. Investasi yang lebih tinggi berarti laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, jadi perdagangan bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Ada 3 hal yang mempengaruhi ini yang perlu kita catat. Kita harus menanyakan berapa dari manfaat perdagangan, kenaikan pendapatan real yang diterima oleh warga negara tersebut dari beberapa yang diterima oleh warga negara asing yang memiliki faktor produksi, misalnya modal, tenaga kerja yang dipekerjakan di negara tersebut. Kita harus menanyakan berapa kenaikan pendapatan real, karena perdagangan tersebut akan diterjemahkan menjadi kenaikan investasi dalam negeri dan beberapa dibelanjakan untuk konsumsi yang lebih tinggi. Dari segi pertumbuhan ekonomi, yang penting adalah kenaikan investasi dalam negeri dan bukan hanya investable surplus. Kita harus bisa membedakan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan yang cenderung diinvestasikan ke sektor modern, namun hanya sedikit ke sektor tradisional. Pertumbuhan semacam ini justru mempertajam dualisme dan perbedaan antara kedua sektor tersebut. Menurut kali ini di slide selanjutnya, fan for surplus. Menurut Smith, perdagangan luar negeri membuka daerah pasar baru yang lebih luas bagi hasil dalam negeri. Produksi dalam negeri yang semula terbatas karena terbatasnya pasar dalam negeri sehingga bisa diperbesar. Sumber-sumber ekonomi yang semula menganggur, surplus, sekarang memperoleh saluran fan yang bisa dimanfaatkan karena adanya daerah pasar yang baru. Inti dari konsep fan for surplus adalah bahwa ekonomi berkembang oleh terburuknya daerah pasar yang baru. Sebagai contoh, suatu negara yang kaya akan tanah pertanian tetapi berpenduduk relatif sedikit sebelumnya, kemungkinan perdagangan dengan luar negeri terbuka. Negara tersebut hanya menghasilkan bahan makanan yang cukup untuk menghidupi penduduknya dan tidak lebih dari itu. Dengan adanya kontak yang dengan pasar dunia, negara tersebut mulai menanam barang-barang perdagangan dunia seperti lada, kopi, teh, karet, gula, dan sebagainya. Inti dari proses fan for surplus yaitu sumber-sumber ekonomi yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali apabila ada saluran ke pasar dunia, apabila modal asing diperkenankan masuk. Perbedaan pokoknya adalah bahwa di masa lampau negara-negara pemilik sumber-sumber alam tersebut adalah negara-negara, sedangkan sekarang adalah negara-negara merdeka yang memerintah nasionalnya. Di slide selanjutnya, kenaikan produktivitas. Ada 3 sumber utama dari peningkatan produktivitas dan efisiensi yang ditimbulkan oleh adanya perdagangan luar negeri. Yang pertama, economic of scale. Yang kedua, teknologi baru. Apa aja sih pengaruh terhadap distribusi pendapatan? Ada 2 sudut pandang yang mempunyai kesimpulan yang bertolak belakang satu sama lain. Sudut pandang yang pertama adalah dari kaum neoklasik dan sudut pandangan yang kedua adalah dari golongan tidak percaya
kebenaran dari teori neoklasik. Jadi dua arah yang berlawanan ya teman-teman, kebalikannya dari neoklasik dan yang tidak percaya dengan teori neoklasik. Lalu di slide terakhir ada aspek non-ekonomis. Bentuk dari pola hubungan luar negeri yang baik suatu negara tidak bisa ditentukan oleh para ekonom saja. Kebijakan luar negeri yang baik adalah apabila terdapat sinkronisasi dan keseimbangan antar aspek ekonominya dan aspek-aspek lain seperti aspek kultural, politik, dan militer. Pengaruh dari pembukaan hubungan luar negeri terhadap kebudayaan dan strategi militer adalah sangat luas dan kompleks, namun semua mempunyai kaitan erat dan aspek ekonomis yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh sebab itu, bukanlah suatu pelanggaran etika profesi apabila ekonom juga ikut berbicara mengenai aspek ekonomis, kebijaksanaan, kebudayaan luar negeri, politik luar, dan strategi militer luar negeri. Mungkin segitu penjelasan saya. Teman-teman bisa cari dari sumber lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.